Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aceh Channel. Untuk video kali ini Aceh Channel akan memberikan tutorial bagaimana cara stek batang untuk pohon kelor. Yang mana ini untuk kelor ini kan saat ini baru ketahuan banyak manfaatnya, sehingga ada permintaan dari para sahabat Aceh untuk cara menanam daun kelor dengan cara stek batang. Ada beberapa keunggulan untuk menggunakan stek batang ini. Pertama, simple, tidak lama, hanya perlu beberapa bulan, 3 atau 4 bulan aja sudah keluar, jadi udah bisa diambil daunnya. Nah, tips kali ini channel akan memberikan seretel bagaimana cara tanam pohon kelor dengan cara stek batang. Nah, untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini ada beberapa namanya beberapa batang kelor, banyak yang bisa dilihat. Ini yang sudah saya potong rapi, kurang lebih sekitar 30-40 cm. Pohon batang ini variasi ya, tergantung dari sahabat Aceh. Mau yang besar boleh, mau yang kecil juga boleh. Ada yang kecil saya buatkan, yang kecil juga boleh, atau yang lebih kecil juga boleh. Ini yang lebih kecil juga boleh, kecil. Jadi tergantung pilihannya, nanti ada bahannya. Sahabat Aceh akan stek yang besar atau yang sedang atau yang kecil, semua bisa tumbuh asal dengan penanganan yang baik atau benar. Nah, agar stek batangnya ini tumbuh bagus, maksimal, subur, jadi di tutorial video ini saya akan memberikan tips yang bisa dipergunakan atau bisa ditiru nanti oleh sahabat Aceh di rumah ataupun di pekarangan. Nah, ini ada beberapa, selain untuk bahan steknya itu ada namanya perangsang akar. Nanti kita gunakan perangsang akar. Ini perangsang akar. Nah, perangsang akar ini saya biasanya menggunakan Growton. Ini Growton. Ini bisa dibeli di tempat tanaman-tanaman. Harganya kurang lebih sekitar 30 ribuan, paling mahal ya 35-40 untuk satu flash begini ya. Ini bisa digunakan sampai beratus-ratus batang, tergantung kita pemakaian. Nanti saya coba mengaplikasikannya ke tanaman kelor ini. Jadi stek pohon kelor menggunakan perangsang akar agar cepat berakar, tumbuh sehat. Nah, selain itu juga harus disupport dengan media tanam yang bagus, karena daun kelor ini perlu nutrisi yang alami. Dalam artian, apabila sahabat Aceh ingin menanam pohon kelor ini, pastikan media tanamnya bagus, unsur haranya bagus. Nah, saya kebetulan karena untuk meminimalis tanah, jadi maklum kalau di kota itu kan tanah susah, kalau temennya itu susah. Jadi mensiasatinya adalah menggunakan sebagian media tanamnya menggunakan sekam. Sekam kan banyak ya, tinggal ambil ataupun beli juga murah sekali kalau untuk sekam. Nah, ini medianya udah saya siapkan dalam polybag. Ini media tanam. Nah, media tanam ini sekam sudah saya campur dengan pupuk organik atau dengan kompos. Nah, saya menggunakan yang organik semua ini. Jadi sekam sama kotoran ayam, karena nutrisinya bagus, N-nya bagus itu kalau ke ayam. Tapi jangan lupa kotoran ayam ini jangan yang mentah ya, yang harus difermentasi.
Nah kebetulan saya ini fermentasinya menggunakan M4. Jadi sahabat Aceh apabila mau menggunakan media tanam, menggunakan kotoran ayam, nanti difermentasi dulu menggunakan M4 kurang lebih sekitar 1 minggu ya kan, itu jadi busuk bagus untuk tanaman. Ini udah saya siapkan sekitar 60 polybag. Udah saya siapkan 60 polybag. Oke, kita lanjut. Untuk pertama kita siapkan dulu bahannya. Bahannya itu mulai dari alat perangsang atau obat perangsang. Ini menggunakan Groton, bentuknya kayak serbuk tepung. Nah ini udah dipakai, kasih pakai. Kita buka iketannya. Hati-hati ya sahabat Aceh, ini bahan kimia, jadi jangan terkena mata ataupun termakan ya, karena bahan kimia beracun ini. Jadi penanganannya harus hati-hati, hindari dari anak. Jadi kalau sahabat Aceh mau ngefek menggunakan Groton ini, hindari dengan anak-anak, takutnya kemakan nanti malah berabe tuh. Ini bentuknya kayak serbuk. Nah kita langsung zoom aja. Caranya zoom aja. Ini saya siapkan timbul udah sama sendok plastiknya. Ambil aja beberapa sendok secukupnya aja. Kalau takarannya sih biasanya ukurannya 1 gram itu untuk 10 ml. Nah kita kira-kira aja, kita kasih, kita coba kasih 3 sendok aja karena nggak terlalu banyak juga steknya. 3 sendok. Oke, kita tutup lagi. Ini bisa dipergunakan berulang-ulang ya, jadi bisa ikat dengan rapi, simpan lagi di sini. Bisa dipergunakan nanti kalau mau ngefek yang lain-lain. Ini bisa pakai pohonan apa aja bisa. Untuk tanaman hias juga bisa, tanaman barang juga bisa ya. Ini jangan lupa pakai Groton, atau kalau sahabat Aceh maunya yang organik bisa juga sih menggunakan bawang merah. Nanti akan saya buat video untuk menggunakan perangsang dengan bawang merah, tapi kali ini kita menggunakan Groton aja. Terus kita siapkan air, kita kasih air aja, jangan terlalu banyak airnya ya sahabat Aceh. Aduk rata, jangan terlalu encer juga. Jangan terlalu encer. Nah ini kayak seperti ini. Kalau sudah diaduk, sudah siap untuk dipakai, langsung menggunakan atau diaplikasikan ke stek batang pohon kelor. Nah kalau sudah siap, kita siapkan batang pohon kelor yang akan kita stek. Nah ini bahannya, kita pakai yang ini aja dulu. Ini kalau nggak salah kita timbang dulu ya, timbang ya kurang lebih 0,26, berarti zoom kurang lebih 0,3 gram. Jadi kalau sekilo itu berarti sekitar 3 atau 4 batang stek ini ya. Oke, cara pengaplikasiannya ini sahabat Aceh, jangan lupa kita lihat dulu ya. Ini kan sama kayak tanaman singkong, jadi untuk tumbuh atas sama bawah jangan terbalik. Dan ini dipastikan ini pohon batang bawah, ini pohon batang atas. Dan biasanya pohon batang atas itu paling kecil, pohon bawah paling besar. Atau takut tertukar pada saat
pemotongan di pohon kelornya itu dikasih tanda aja, atas dengan bawah. Saya juga kalau agak sedikit ribet, ini contohnya yang tidak perlu ditandain. Kalau tunasnya ke atas begini ya sahabat Aceh, berarti ini menandakan yang ini adalah bagian atas, yang ini bagian bawah. Oke, sekali lagi jangan ketukar ya, nanti kalau ketukar nggak jadi, nanti tumbuhnya ke bawah malah mati. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita pakai cutter dulu, sahabat Aceh. Cutter ini kan, ini atas, ini bawah. Nah, kita kasih luka dulu bagian bawah. Kenapa dikasih luka? Sampai kena batangnya aja ya. Kasih luka seperti ini. Nah, kasih luka beberapa luka sayatan juga boleh. Saya biasanya kalau besar ini 4 sayatan. 4 sayatan, seperti ini 4 sayatan. Kalau udah 4 sayatan begini muncul batang-batangnya kelihatan. Nah, setelah itu kita aplikasikan menggunakan perangsang. Jadi kenapa dikupas? Agar nanti perangsang itu menyerap ke dalam pori-pori si batang pohon kelor ini ya, sehingga meresap. Begitu ditanam, dia mempunyai rangsangan dalam media tanam sehingga cepat berakar dan tumbuh. Kita kasih tangan juga nggak apa-apa ya, kita oles saja, nah ini kita oles saja. Jangan lupa ya, oles saja, oles saja. Biasanya nanti tumbuh akarnya itu di samping-samping sini, tumbuh akar di sini selanjutnya. Ya, kalau sudah teroleskan, diamkan beberapa menit. Biasanya sih ini agak emel-emel kalau bahasa Sundanya itu. Jadi kering enggak, basah juga enggak, emel-emel bahasanya. Itu berarti sekitar kurang lebih 10-15 menit kita taruh dulu. Lalu kita lanjut ke yang lain. Ini bagian yang lain. Sama caranya. Bagaimana kalau ada yang kayak gini? Tidak apa-apa. Ini nggak usah dihilangkan. Nanti dikubur juga nggak apa-apa. Kita lukain aja. Lanjut kita lukain. Lukain santai aja lukainnya ya. Tidak usah kita lukain dari sini juga nggak apa-apa. Udah luka. Seperti biasa langsung kita oles. Terus caranya begini aja, oles, dibalurin aja ke sini. Hati-hati ya, begitu pas pengaplikasian ini jangan sambil, kalau laki-laki kan bisa suka ngerokok ya, jangan sambil ngerokok ya, ngerokok hindari dulu, atau sambil makan ngemil gitu. Ini karena ini racun ya, berbahaya ini. Kalau kehisap atau makan nanti bisa mengakibatkan mual. Ini udah lanjut. Terus kita kasih yang kecil, ini pasti bagian ini kecil juga sama, ini aja, yang penting ada luka ya, ada luka ini seperti ini. Terus sudah kena, biasa simpan. Lanjut, ini atas bawah, ini pasti atas karena ini ke atas kan, ada ininya ke atas, pasti ini bawah. Ini bawah kita lukain juga sama. Cara melukainnya kurang lebih ya sekitar 10 cm, 5 cm juga nggak apa-apa. Sebenarnya tidak dilukai juga nggak apa-apa, cuman kalau saya lebih suka dilukain karena untuk perangsangnya lebih cepat masuk ke dalam pori-pori. Sama, terus diulang terus ya seperti ini, terus yang banyak hingga sambil menunggu ini kering, kita proses ini penyayatan atau
pengupasan tanahnya ya. Kita skip dulu ya. Kita cek sudah 15 menit lebih, sudah proses penyayatan atau luka pohon kelornya sudah dikasih rangsang roton. Ini hasilnya, kita lihat aja. Ini hasilnya sudah saya buat. Nah, ini sudah kering. Jadi untuk membedakannya, dia setelah dikasih perangsang itu jangan terlalu basah. Jadi usahakan ini sudah agak kering, bentuknya begini, agak kering. Kenapa? Karena ketika kita tanam di media tanam tidak ke bawah tanah, jadi masih nempel di pohon atau di batang kelor ini, sehingga mengakibatkan untuk perangsangannya tetap maksimal. Baik, lanjut kita ke penanamannya. Yang tadi kita sudah siapkan itu media tanamnya. Ini media tanam yang sudah saya isi polybag. Polybagnya ukurannya macam-macam. Sahabat Acek boleh menggunakan polybag besar, tergantung seperti apa pengaplikasinya. Yang penting unsur haranya cukup. Nah, sekali lagi saya kasih tahu, jangan lupa untuk komposnya itu. Saya kan kebetulan menggunakan pupuk ayam. Nah, pupuk ayam ini saya difermentasi dulu selama 1 minggu ya, paling minimum 4 hari fermentasi dulu. Nanti Acek channel akan bikin videonya atau tutorialnya cara fermentasi untuk pupuk kandang. Karena saya untuk pupuk kandang ini kebetulan juga hasil sendiri, biar efisien menggunakan kandang sendiri. Ini di belakang saya ada ayam. Ada ayam itu cukup menghasilkan pupuk organik. Jadi setiap bulan saya bisa ambil pupuknya langsung difermentasi untuk diaplikasikan ke semua tanaman. Baik, nah caranya kita langsung aja. Mungkin kita harus zoom ya biar jelas ya. Kita zoom satu persatu. Nah, ini tanamnya. Nah, kita mulai yang dari ini sudah, kita langsung tancapin aja. Tancapin. Kalau dia karena nggak runcing, sehingga kita harus kasih lubang dulu. Kasih lubang sedalam-dalamnya aja, pastikan langsung tancap. Ini nggak apa-apa, tancap aja. Usahakan sampai bawah. Tancap. Nah, setelah ini baru kita padatkan. Padatkan. Usahakan ini jangan banyak gerakan. Setelah ditanam ini jangan banyak gerakan, jadi langsung simpan di tempat yang terhindar dari gerakan-gerakan, agar maksimal nanti akarnya tumbuh berserabut di bawah. Oke, seperti ini jadinya. Nah, kita coba yang satunya lagi. Ini kita pakai yang kecil, ini kecil. Yang kecil cukup tanam karena dia kecil ya, bisa langsung ditancap aja. Nah, begini. Jangan lupa padatin juga. Setelah padat, usahakan posisinya center ya, center ke atas vertikal. Oke, seperti ini. Selanjutnya pasang lagi kita yang paling besar juga bisa. Ini yang kering, ambil dulu bagian, langsung tancap aja. Tancap. Media tanamnya boleh dibanyakin juga boleh, karena saya untuk menghemat media tanam, jadi tidak terlalu banyak juga. Yang penting posisinya tidak goyang. Sudah, ini saja. Kita lanjut ke berikutnya, yang kecil, sedang ini, kecil,
langsung kita tekan biar posisinya tidak goyang. Oke, begini hasilnya sahabat Ajek. Ini hasilnya, nanti saya akan semua isi, yang penting tutorialnya ada sebagian aja bisa dipahamin. Apabila nanti ada yang kurang jelas, boleh nanti sahabat Ajek komen di bawah ya, atau like, ataupun bagi para pecinta tanaman yang sudah mahir, untuk kritik dan sarannya buat masukan kita semua. Dan jangan lupa kepada sahabat Ajek Channel, mohon dibantu untuk like dan subscribe-nya serta share, sehingga video-video yang Ajek Channel buat bermanfaat untuk kita semua. Dan tonton terus di channel Ajek atau Ajek Channel, karena Ajek Channel akan memberikan video-video baru dengan tutorial-tutorial yang bermanfaat, baik dari tumbuhan ataupun hal-hal yang lain yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, cukup sekian dulu untuk video tutorial cara stek batang pohon kelor. Insya Allah berhasil 100%. Bye bye.